Aduh, ini bagaimana cara pakainya ya? Aku pakai tongsis yang BST apa namanya? Lama gak digunakan jadi lupa lagi cara makainya. Kemarin B steady. Kemarin anaknya ngajarin, terus lama nggak pakai. Lupa lagi. Ada teman-teman gitu kalau kita ini benar-benar memorinya juga hilang dan sebagainya. Jadi cepat lupa gitu. Aku punya alat tapi nggak ngerti makainya, coba lah. Nanti mungkin tanya anak yang lain. Ini saya punya rambutan ya teman-teman. Sampai saya ajakin karena katanya dia nggak suka aku pakai uban, padahal aku suka pakai uban. Kan ketahuan gitu karena udah ya kalau misalnya kita naik busway, kita diperhatikan orang, dibantu. Kalau lampu hitam kan badan kecil pula, jadi kalau dari belakang nggak kelihatan tuanya. Dari belakang kan nggak kelihatan tuanya kalau badan kecil. Kalau jalan itu engker balik, tapi kan orang bisa aja nggak orang nggak tahu kalau kita sudah tua kalau di belakang kelihatan kan. Kemarin saya ke dokter medik ya kan, bikin jadwal untuk jadwal mediknya teman-teman di LSJAD. Jadi saya sudah 3 tahun pemulihan sebelum, tapi saya masih tetap terapi ke dokter medik. Nanti jadwalnya untuk sampai bulan 6. Saya bingung nih, saya punya rujukan yang berlakunya sampai Mei. Saya belum lihat lagi Mei tanggal berapa, sampai Mei. Sedangkan ini saya punya jadwal sampai bulan Juni tanggal 7. Saya pikir saya mau ambil cepat-cepat ini untuk perpanjang rujukan dari puskes, kemudian nanti ke Epsari. Nah dari Epsari dulu ke LSPAD kan. Nah yang bingung kalau di dokter saraf di Epsari itu susah banget dapat ini jadwalnya. Aduh gimana. Susah dapat jadwalnya. Ini kenapa sih AC kok gak bisa? Harus dibantu. Nanti kan nyamuk. Saya udah ini AC-nya sudah lama punya teman-teman itu. Jadi agak itu. Batleng kan aku nggak tahu di mana batleng. Oh di sini teman-teman. Mungkin batlengnya geser kali, jadi nggak bisa dimainin remote-nya. Tadi terlalu panas sudah lah, saya bikin dingin yang kencang. Sekarang terlalu dingin, mau dikembalikan lagi. Ayah nggak bisa saya bikin. Makan saja. Soalnya nggak bisa aku rubah. Udah dingin tadi. Kita kan kalau langsung nggak boleh terlalu dingin. Nggak tahu sih kalau teman-temannya. Kalau saya nggak bisa terlalu dingin. Kalau terlalu dingin saya jadi apa nih? Tangannya bisakah? Apa? Bisa kaku gitu, nggak relax gitu. Nah saya dapat jadwal sampai tanggal 7 bulan 6. Sedangkan rujukan saya kalau nggak salah itu sampai Mei.
Nah masalahnya kalau ngambil rujukan di pasar itu dokter sarafnya kan cuma 2 orang, jadi itu kadang-kadang kita sebulan baru bisa dapat ketemu. Mudah-mudahan nanti bisa. Jadi aku soalnya sayang banget kalau udah dapet jadwal gini terus nggak kepake gitu hanya karena masalah dengan rujukan. Jadi kan kalau rujukannya udah berlaku kan ini nggak bisa dipakai untuk yang BPJS-nya kan, nggak bisa. Jadi harus surat rujukannya juga masih harus berlaku walaupun kita udah dapet jadwal ini sampai bulan Juni itu teman-teman. Nah teman-teman, saya kan udah hampir 3 tahun nih stroke ya, pemulihan maksudnya. Sekarang sih sudah bisa aktivitas, tapi saya tetap masih terapi. Kenapa gitu? Kalau kita nggak terapi kan rumah sakit kadang kita di rumah suka males tuh ya. Saya sih waktu itu saya cuti ada 2 bulan atau 3 bulan saya cuti, saya terapi sendiri, tapi saya terapinya hanya renang di kolam renang di pantai gitu. Nah ini aku kembali lagi karena suami bilang kapan lagi kau ke rumah sakitnya, nanti dulu, kapan lagi bolak-balik jadi ya kita kan suami itu kan berarti kan memperhatikan saya ya, menyayangi saya, makanya mengingatkan harus terapi lagi gitu, gak cukup hanya terapi sendiri. Ya udah saya makanya ini saya lulus lagi, saya ke rumah sakit lagi teman-teman tanggal 29 April kemarin. Waktu itu saya ambil jadwal itu cuma dikasih untuk 8 sesi pertemuan, tapi ini saya lihat ada berapa sesi ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sesi 11 sesi terapinya. Ada seperti tanggal 7 Mei ya, 7 Mei itu saya dapat fisioterapi karena saya di sini ada rasa sakit ya, salah kejepit, terus di sini aku agak sakit gitu. Saya bilang dokter, akhirnya kasih fisioterapi juga. Terus kemudian tanggal 8 ya itu saya terapi hidro itu terapi di air di kolam renang hangat, kita dilatih sama terapis gerak-gerak. Terus kemudian tanggal 10 bulan 5 saya prolo. Kalau prolo itu kita terapi suntik gitu loh, terapi suntik. Jadi saya yang disuntik tuh di sini di leher sama di sini pundak sini. Gak tahu berapa suntikan karena saya nggak lihat kan. Udah prolo. Setelah di terapi prolo aku agak enakan. Tadi kan leher aku sakit sekali, gak bisa gini, sakit sekali. Terus kemudian ini tangan saya kanan kan yang lemah kan kiri, nah yang kanan ini kesemutan gitu, kayaknya tuh dari ujung jari sampai ke sini, terus gak bisa ngapa-ngapain kalau lagi gitu. Nah sekarang udah setelah di prolo suntik terapi suntik prolo itu sekarang udah jarang-jarang ya, dan ini kan berulang sakitnya, tapi masih sakit sedikit. Nah kemudian tanggal 14 Mei itu fisioterapi ya. Terus kemudian tanggal 15 Mei berurut tuh 14, 15 Mei terapi hidro di kita di kolam renang hangat. Terus kemudian tanggal 21 Mei itu fisioterapi lagi. Tanggal 22 nya hidro lagi, berenang di kolam air hangat. Terus kemudian tanggal 24 prolo lagi disuntik ya, terapi suntik. Kemudian tanggal 26, 28 fisioterapi. Kemudian lagi tanggal 29 Mei itu hidroterapi renangnya. Kemudian terakhir tanggal 7 bulan 6 itu dapat prolo, itu terapi suntik terakhir. Nanti setelah ini, setelah habis jadwal ini, nanti kita perpanjang lagi ke dokter Hapdik lagi, nanti akan dikasih lagi jadwal baru. Begitu seterusnya sampai kita merasa udah nggak berterapi ya sudah, itu kan kita yang tahu diri kita. Jadi begitu teman-teman, aku berbagi kali ini, walaupun aku sudah bisa aktivitas, sudah bisa mandiri, menurut
menurut saya masih perlu untuk terapi di rumah sakit, begitu ya. Menurut saya, tapi kalau kita berbeda ini kan beda orang, beda kasus ya, beda pendapat ya. Kalau saya sendiri seperti itu, kalau kita tidak terus melatih, nanti bisa balik lagi jadi berat lagi tangan kaki. Makanya kita tiap hari aktivitas, tiap hari jalan, tiap hari aktivitas untuk apa? Gerakin tangan, jadi gerakan aktif sekarang. Nah, kalau misalnya terapi yang itu kan yang di rumah sakit itu kan pasif ya. Nah, kalau kita di rumah terapi aktif dengan kalau aku mengerjakan pekerjaan rumah lah. Ini masih agak berat sih, tangan itu masih agak berat. Kalau tangan itu teman-teman itu lama. Saya udah mau 3 tahun ya. Mau 3 tahun terus saya terapi itu seminggu rumah sakit 2 kali, dan di rumah pagi dan sore setiap hari. Tapi puji Tuhan ya, sekarang udah bisa mandiri. Tadinya kalau kita nggak kesana terapi pasti nggak bisa lah gitu. Jadi oke teman-teman, kita tetap berlatih, tetap semangat, dan semuanya itu nanti pasti ada hasilnya dengan apa yang kita lakukan, terapi dan latihan. Oke, ini tangan saya yang lemah, beda ya nih. Kalau membuka lambat, tapi sudah bisa tapi masih lambat ya, seperti itu bedanya terapi dengan tidak terapi. Kalau kita tidak terapi, ini tangan pun mungkin tidak bisa membuka. Waktu itu tanganku ini tidak bisa gerak sama sekali, jari-jarinya terakhir tidak bisa bergerak. Nah, di awal itu tangan semua tidak bisa bergerak, dan kaki tidak bisa bergerak. Sebelah kiri sini ya, mulai dari limuk sini ke bawah sampai kaki ya. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terus kesini enggak ya?